Kamu udah siap meluncur ke dunia sci-fi kan? Yuk, langsung aja. Di suatu tempat di luar angkasa, sedang terjadi fenomena meriah di asteroid raksasa. Manusia terang ini lagi pentas membaca puisi, dan penontonnya para manusia batu ini. Sang pujangga melantunkan kata-kata puitis dengan penuh semangat. Dia mencurahkan isi hati dan perasaannya melalui pentas ini. Dan saat pentasnya hampir usai, air mata mulai berlinang di pipinya. Kemudian dia menyapa para penonton, tapi nggak mendapat sambutan sedikit pun. Malahan mereka nggak bereaksi sama sekali. Kenapa bisa gitu ya? Dia lagi pentas di luar angkasa, jadi di situ nggak ada suara. Balapan mobil para penjelajah sedang digelar di hamparan lembah Mars. 5 mobil melaju dengan kecepatan tinggi menuju garis finish. 3 pembalap segera memimpin di depan, tapi cuma salah satu dari mereka yang akan keluar sebagai pemenang. Dengan mengamati dashboard ketiga mobil ini, apa kamu tahu pembalap yang akan sampai di garis finish terlebih dulu? Panas speedometer di dashboard mobil pertama nunjukin kecepatan maksimal, tapi si pembalap nggak akan menang karena indikator bahan bakarnya berkedip. Mobil kedua kelihatan biasa-biasa aja, tapi coba deh lihat ke spion, masa nggak ada pengemudinya? Mobil ini melaju tanpa pengemudi, jadi pembalap ketiga lah yang akan keluar sebagai jawara. Ketiga sahabat ini mau liburan. Mereka udah nyiapin barang bawaan mereka dan ngisi tangki pesawat luar angkasa. Cowok ini bilang dia mau pergi ke Neptunus. Cewek ini mau main ke rumah temennya yang tinggal di Mars. Sedangkan cowok ini mau ke Venus. Salah satu di antara mereka ternyata udah bohong. Apa kamu bisa nebak orangnya? Lokasi Venus deket banget dengan matahari, jadi suhu di sana sangat panas. Tapi cowok ini malah pakai baju hangat, jadi kemungkinan besar dia cuma bohong. Angkat tangan, seru kepala Departemen Penghuni Luar Angkasa. Ketiga tahanan ini sedang bersantai di satu meja, dan salah satu dari mereka ternyata bukan manusia. Amati tangan mereka baik-baik ya. Menurutmu, mana nih yang imposter dari planet lain? Cowok ini memang punya 6 jari, tapi ada loh manusia di bumi yang punya tangan begitu. Lihat cewek ini deh, dia punya mata hijau yang menyala-nyala. Pasti dia nggak berasal dari bumi. 3 penjelajah ini sedang menyusuri sisi gelap bulan. Mereka kesasar dan kelelahan, tapi untungnya pesawat penyelamat bisa mendeteksi mereka. Para penjelajah itu segera minta untuk dievakuasi ke pesawat, tapi di situ cuma ada satu kursi. Penjelajah pertama membawa kotak berat berisi batu meteorit. Dia udah nggak kuat jalan lagi sambil membawa beban berat ini. Penjelajah kedua nggak membawa apa-apa, tapi dia kelihatan sakit. Dan penjelajah ketiga bilang kalau dia kelelahan karena sangat haus. Dia belum minum selama 2 hari. Siapa yang benar-benar butuh bantuan? Gravitasi di bulan jauh lebih lemah daripada di bumi. Jadi, kotak yang dibawa pengembara pertama seharusnya lumayan ringan kan? Berarti dia cuma pura-pura capek. Penjelajah ketiga bisa aja mendapat air. Di kejauhan sana ada stasiun penyelamat kecil dan di dindingnya tertulis H2O. Jadi di situ ada stok air. Tapi penjelajah kedua sangat butuh bantuan. Indikator di pakaian luar angkasanya nunjukin kadar oksigen yang semakin kritis. Para penghuni planet misi suka banget sama petualangan. Tempat favorit mereka yaitu taman berbahaya di planet gurun, di dekat lubang hitam. Cowok bernama Loop ini juga datang ke lokasi. Dia mau nyoba bertahan hidup di situ selama 1 minggu. Sesampainya di lokasi, dia ngeliat kecoa luar angkasa berkepala 6. Kecoa itu melompat ke arah Loop dan menggigitnya dengan salah satu kepalanya. Loop mulai ngelawan dan akhirnya kembali ke pesawat. Gigitan hewan itu ternyata berbisa, tapi untungnya Loop punya penawar. Jadi, dia perlu minum 1 pil yang mengandung obat, kemudian minum katalis yang mengaktifkan obat tadi. Setelah itu, Loop perlu melakukan langkah yang sama 2 jam kemudian. Tapi masalahnya, bentuk pil yang mengandung obat dan katalisnya ini kelihatan mirip dan keduanya udah kecampur di saku Loop. Dia nggak bisa minum 4 tablet sekaligus karena efek sampingnya sangat membahayakan. Jadi, gimana dia misahin keduanya ya?
Lu perlu ngancurin semua pil, kemudian membagi bubuknya jadi 2. Dia bisa minum 1 bagian pil itu, kemudian mengulangi langkah yang sama 2 jam kemudian. Jumlah katalis dan obatnya pasti sama kan? Kamu berada di planet VVK di nebula pensil ungu. Saat ini, kamu sedang menyusuri hutan gelap. Dan pepohonannya ditumbuhi tisu toilet, bukan dedaunan. Kamu tahu betul, manusia serigala sedang mengintaimu di tengah hutan. Kemudian, kamu mendekati tebing berbatu dan ngeliat 3 jembatan yang mengarah ke tepi hutan. Di masing-masing jembatan ada penjaganya. Kira-kira penjaga mana ya yang jadi manusia serigala? Mana aja juga boleh, tapi santuy aja lah. Mereka nggak akan berubah jadi manusia serigala karena di situ nggak ada bulan purnama. Kamu masih ingat kan kalau kamu lagi ada di luar bumi, angkasanya cuma dihiasi planet kerdil. Kamu sampai di bulan lagi nih. Dan saat ini, kamu lagi menyaksikan kompetisi lompat paling spektakuler. Karena gravitasi di sini terbilang lemah, para atlet bisa melompat sangat tinggi. Tapi siapa di antara mereka yang akan melompat paling tinggi ya? Para peserta memakai pakaian luar angkasa mereka dan keluar dari stasiun atmosfer. Semuanya kelihatan siap bertanding. 3, 2, 1, lompat! Dan kita langsung tahu pemenangnya. Dia melompat jauh lebih tinggi dari semua lawannya. Tapi kok ada yang aneh ya? Peserta ini nggak layak mendapat gelar pemenang. Ternyata dia curang. Apa kamu tahu alasannya? Itu cuma hologram. Semua peserta lain ninggalin jejak kaki di tanah setelah mereka melompat, kemudian mendarat. Tapi peserta ini nggak punya jejak sama sekali. Berarti dia bukan manusia asli. Di pantai permen karet cair, jauh dari desa Batu Bicara, terdapat rumah besar. Bangunannya kelihatan paling beda dari sekitar karena berada di ruang 2 dimensi. Rumah ini milik seorang arsitek kaya bernama Bang Ali Bulb. Dan ternyata dia baru aja bangun dari tidur siangnya selama 9.000 detik. Saat dia masuk ke dapur, pisang berlian mewah miliknya udah hancur lebur. Bang Ali Bulb langsung ngamuk dan menghubungi semua penghuni rumah saat dia masih tidur. Jadi dia perlu nyari tahu pelakunya di antara mata besar sayu, jerapah kardus berkacamata, dan pelikan berkepala 3. Ayo ngaku, siapa yang udah ngerusakin pisang ini? Tanya Bang Ali Bulb. Bukan aku kok pelakunya. Aku kan baru aja mendatangi para orang kaya di mimpi mereka, ucap mata besar sayu. Aku sibuk nonton film ngakak sohar 3D di ruang tengah sejak pagi, kata si jerapah. Aku aja nggak tahu diriku sendiri, apalagi insiden ini. Tapi aku nggak megang pisang berlianmu sama sekali kok, kata pelikan dengan salah satu kepalanya. Bang Ali Bulb langsung tahu pembohongnya. Apa kamu juga tahu? Si jerapah kardus, mana mungkin dia nonton film 3D? Rumah itu kan cuma rumah 2 dimensi. Insiden ini terjadi saat malam hari di planet ungu. Seekor ular bergaris merayap ke dalam rumah cowok ungu yang sedang tidur. Ular itu menggigit tangannya dan dia harus berobat ke rumah sakit. Cowok ungu itu nyeritain semua kronologinya pada si dokter. Dia menatap pria itu dengan penuh perhatian, lalu mengatakan kalau ular itu nggak berbisa. Gimana dokter itu bisa tahu ya? Saat bangun, jam di kamar cowok ini menunjukkan ke jam 3:45 dan saat ini sudah jam 11:45 malam. Jadi cowok itu udah nunggu selama 1 hari untuk pergi ke rumah sakit dan sejauh ini dia nggak kenapa-napa kan? Berarti ular itu nggak berbisa. Sang raja di planet kecil ini nggak punya pewaris tahta. Lalu siapa yang bakal jadi penguasa planet ini? Makanya, sang raja perlu milih kandidat terbaik dengan ngasih 1 benih ke semua penghuni planet. Siapapun yang bisa numbuhin bunga tercantik dari benih ini akan menjadi penguasa planet ini, ucap sang raja. Kemudian, dia nambahin, kembalilah ke sini setelah 2 bulan. Nah, 2 bulan kemudian, semua peserta balik lagi sambil membawa pot bunga nan cantik. Di antara ratusan kandidat, cewek ini cuma membawa pot kosong, tapi kakaknya memegang pot bunga tercantik. Sang raja kemudian bertitah, kakak beradik itu akan menjadi penguasa planet. Kenapa sang raja malah milih 2 orang ini ya?
Semua benihnya ternyata palsu, dan cewek ini nggak mau nipu raja dengan menukar benihnya. Sedangkan kakaknya berusaha keras untuk numbuhin tanaman terindah untuk meraih tujuannya. Di planet ini, hujannya netes ke atas, mobil-mobil bergerak mundur, kaca pecah bisa utuh sendiri seperti semula, pulpen bisa menghapus tulisan di kertas, dan ayam masuk lagi ke cangkang telurnya sebelum mati. Nah, kamu paham kan di planet ini waktunya berjalan mundur, tapi kayaknya ada yang janggal deh. Kira-kira apa ya yang nggak kebalik? Kamu perlu mengamati semua detail di sini sebelum menebak jawabnya. Jadi jawabannya adalah suaraku sendiri. Nggak kebalik kan? Monster luar angkasa sedang mengejarmu di stasiun luar angkasa terbengkalai, dan kamu terus berlari di tepi galaksi jauh ini. Makhluk itu menjulurkan tentakel bergiginya ke arahmu, tapi kamu berhasil melompat ke pesawat penyelamat kemudian kabur dari situ. Kamu baru tahu kalau pesawat ini ternyata nggak punya rem. Di sebelah kirimu ada sabuk asteroid, di sisi kananmu ada lubang hitam kecil, dan di depanmu ada bintang merah. Kemana kamu harus mengarahkan pesawatmu? Jangan milih ketiganya. Di luar angkasa, kamu masih bisa terbang ke atas atau ke bawah kan? Planet ini dilanda hujan berlian setiap hari. Cahaya bintang terdekat yang menghangatkan planet ini mengandung partikel emas. Uang kertas bisa tumbuh di pohon. Lautnya berkilau kehijauan karena airnya dipenuhi zamrud. Meski begitu, nggak ada yang mau tinggal di planet mewah ini. Kenapa gitu ya? Partikel emas di udara bisa ngerusak paru-paru manusia dalam sekejap. Pohon uang nggak menghasilkan oksigen. Di laut zamrud juga nggak ada ikan. Jadi, manusia nggak akan bisa hidup di planet ini.